Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi SMKN Jatiluhur. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan panjang umur juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka pada hari ini kita akan membahas pelajaran PPKN dengan narasumber atau materi Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pada materi ini akan dibawakan oleh Bapak Yayan Sugeng. Oke, terima kasih kepada Pak Ilham yang sudah bersedia menemani saya di dalam pembahasan materi pendidikan kewarganegaraan. Dulu kan Pak Ilham ini pernah SMA apa SMK Pak Ilham? MA Pak? Oh, Madrasah Aliyah. Berarti ya Madrasah Aliyah tentu saja ada pembelajaran PPKN, Ya. tapi biasanya kalau Madrasah Aliyah itu lebih bisa dihubungkan dengan isi dari kandungan Al-Quran, begitu Ya, ya Pak betul. Ilham? Oke. Ya, adik-adikku sekalian para siswa, nah hari ini kita akan coba untuk membahas atau mengobrol dengan Pak Ilham tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, di konsep negara kesatuan atau misalkan bahasa kerennya yaitu unitaris, unity dan sebagainya. Ini punya pengertian bahwa kekuasaan itu hanya berpusat pada satu lembaga atau satu tangan saja seperti itu, ya. Dan istilahnya tidak ada kekuasaan lain yang lebih berkuasa, ya. Tidak ada istilahnya negara di dalam negara dan sebagainya. Nah, kalau kita boleh lihat ya, negara kesatuan juga disebut sebagai negara unitaris atau unity, yaitu negara tunggal satu negara. Nah, biasanya negara kesatuan ini berpusat pada satu kekuasaan. Hakikat negara kesatuan ini yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi lagi. Contoh mungkin ya, kalau kita mengenal di negara barat itu ada negara federal ya, negara yang di dalamnya juga ada negara ya. Nah, untuk di Indonesia itu negara kesatuan. Jadi tidak ada negara di dalam negara. Contoh misalnya gini, Pak Ilham nih. Kalau di Amerika itu kan bentuknya negara federal. Nah, itu di dalam sebuah negara itu ada negara lain, negara lagi. Misalnya negara bagian California atau negara bagian Washington DC dan sebagainya. Itu mereka punya bendera, mereka punya polisi lokal atau ini, tetapi mereka juga tetap berpatokan pada negara federal yaitu negara pusat, ya, yaitu Amerika Serikat. Dan biasanya kalau di negara federal itu atau sebuah negara yang ada negara bagian itu, kalau di Amerika itu ada istilahnya bukan presiden, tapi gubernur seperti itu. Nah, beda dengan di Indonesia sebagai penganut negara kesatuan. Istilah negara kesatuan ya, sudah sangat sering didengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita kenal dengan yang istilahnya NKRI. Saya Ilham, ya. NKRI itu mungkin Pak Ilham tahu apa negara apa NKRI. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati gitu kan seperti itu. Nah, terus juga kalau menurut salah satu ahli yang bernama C.F. Strong,
dalam bukunya History of Modern Political Konstitusi tahun 1963 dia itu menyebutkan bahwa bentuk negara di mana wewenangnya ini legislatif tertinggi dipusatkan. Jadi kalau menurut Armstrong ini negara kesatuan itu kekuasaan yang dipusatkan itu di legislatif. Kenapa? Karena legislatif ini merupakan suara dari perwakilan rakyat. Misalkan kalau di kita seperti DPR ya Pak Ilham ya. Nah, seperti itu. Tetapi ada kekuasaan yang bisa melaksanakan aturan-aturan tersebut. Itu disebutnya adalah eksekutif. Eksekutif ini di sini misalkan presiden dan para menterinya seperti itu. Nah, itu sekilas tentang negara kesatuan. Nah, Indonesia ini kita itu punya salah satunya yaitu berbentuk konsep negara kesatuan. Tidak ada lagi negara-negara selain negara Indonesia yang berkuasa seperti itu. Nah, adapun di bawahnya yaitu provinsi itu bukan bersifat negara, tapi provinsi yang tetap segala keputusan kekuasaan ada di pemerintahan pusat. Tadi misalkan kalau legislatif itu isinya itu adalah anggota dewan. Nah, anggota dewan ini kita pilih secara langsung ya sekarang. Itu secara langsung oleh rakyat sebagai perwakilan dari tiap daerah, provinsi misalkan ya, terus misalkan kabupaten atau kota. Nah, mereka yang bertugas untuk menjadi tangan ya masyarakat atau rakyat sebagai kekuasaan yang paling tinggi di Indonesia. Nah, pelaksananya yaitu yang disebut dengan badan eksekutif, presiden, wakil presiden, dan para menterinya menjalankan semua undang-undang. Sedangkan legislatif karena suara rakyat itu yang membuat undang-undang. Lalu bagaimana pengawasannya? Walaupun kita negara kesatuan, tetap harus ada yang mengawasi, gitu kan. Nah, itu ada badan yudikatif, itu seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya, termasuk lembaga-lembaga non departemen, seperti misalkan kalau sekarang itu adalah contoh tentang korupsi, itu KPK, ya, seperti itu. Oke, itu mungkin ada sesuatu yang bisa minta pendapatnya dari Pak Ilham secara pribadi atau misalkan secara akademis. Kira-kira cocok tidak kira-kira misalkan Indonesia ini menganut sistem negara kesatuan ya itu ini dibalik di luar kepercayaan Pak Ilham sebagai muslim. Mungkin ada masukan tidak? Ya, seperti itu. Izin saya Ya, bertanya, Pak. ya siap. Saya bertanya nih, Pak ya. Ya, siap. Kan tadi Bapak menjelaskan tentang pemimpin. Pemimpin itu kan cuma satu. Ya. Sedangkan di berbagai negara juga mempunyai pemimpin. Apakah negara Republik Indonesia ini yang dipimpin dengan satu orang atau bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Nah, kalau misalkan kita berbicara seorang pemimpin, jelas ya, pemimpin itu satu. Di dalam Islam itu istilahnya adalah khalifahnya gitu ya. Tapi pemimpin yang ada di Indonesia ini yang kita sebut dengan presiden itu tetap tidak bisa bekerja sendiri ya. Artinya sebagai negara kesatuan semua komponen harus bekerja sama ya. Kita tidak bisa melimpahkan semua kepada pemimpin itu sendiri. Nah, dibantu oleh legislatif anggota dewan sebagai tangan kanan masyarakat atau rakyat,
terus ada lembaga pengawasan seperti yudikatif dan masyarakat itu sendiri. Nah, tetapi di konsep negara kesatuan ini tidak ada lagi presiden kedua, ketiga, keempat, tetap yang namanya pemimpin presiden adalah satu. Tidak ada lagi bendera selain bendera merah putih misalnya. Atau tidak ada lagi dasar negara selain Pancasila dan sebagainya. Itu untuk konsep pemimpin. Itu Pak Ilham. Ada lagi mungkin Pak Ilham mau, kalau kalau saya ingin tahu gini Pak Ilham, kalau menurut Pak Ilham nih ya, eh negatif positifnya negara kesatuan di Indonesia itu ada tidak gitu? Kalau secara Pak Ilham sebagai masyarakat biasa lah istilahnya. Untuk negara Republik Indonesia ada sedikit minus dan ada sedikit plus. Di mana minusnya tentang pasti ekonomi, Pak. Seperti Tentang apa? ekonomi. Sekarang ekonomi Indonesia semakin menurun. Entah kenapa dengan bahan-bahan apapun semakin menurun dan harga semakin bergejolak, Pak. Nah, kenapa Republik Indonesia? Sedangkan yang namanya Republik Indonesia itu Indonesia negara yang paling terkaya. Tapi kenapa Pak? Sedangkan di Indonesia banyak orang yang masih pengangguran. Sedangkan kita warga Indonesia, masyarakat Indonesia, kenapa jadi pengangguran? Begitu Pak. Jadi yang minusnya itu begitu Pak. Ketika mungkin itu konsepnya bukan ke konsep sebagai negara kesatuan, tapi konsepnya mungkin Pak Ilham lebih ke keadaan ekonomi ya. Ya, Kenapa kita ini negara kesatuan tapi masih banyak juga, maksudnya negara kesatuan yang dipimpin oleh satu pemimpin, tidak ada negara lain tapi masih banyak sekali pengangguran. Padahal sumber daya alam di kita ini banyak sekali. ya, Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa apapun fenomena yang ada di Indonesia sebagai negara kesatuan ini, itu tetap perlu bantuan dan tidak bisa bekerja sendiri sebagai seorang presiden. Ketika misalnya tadi diungkapkan oleh Pak Irhan, masih banyak pengangguran padahal sumber daya alam itu banyak. Nah, ini perlu pengawasan, perlu juga kesadaran dari para penguasanya sendiri seperti itu. Contoh misalkan ketika Bapak Jokowi kemarin menyetop penjualan nikel dan sebagainya keluar, itu banyak negara maju yang protes. Berarti di situ kan eh, banyak sekali sumber daya alam yang ada di ada di Indonesia. Indonesia. Nah, ini perlu sebuah konsep kesatuan. Jadi semua kerjasama, tidak untuk kelompok atau tidak untuk seorang, tapi untuk satu yaitu Indonesia. Nah, itu mungkin. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Ilham mungkin lebih ke keadaan sosialnya, bukan dari bentuk sebuah negara kesatuan. Mungkin Ada itu aja Pak dari eh, saya. Nggak dilanjut. oke siap. Terima kasih Pak Ilham. Mungkin nanti ketika para siswa ada yang mau bertanya ya, silakan boleh komen, like, subscribe ya. Linknya YouTube SMK Jatiluhur atau link saya atau Pak Ilham seperti itu. Nah, jadi pada hakikatnya pada saat ini Indonesia merupakan negara kesatuan nih yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Jadi perlu dijelaskan kembali nih. Kita negara kesatuan, tapi bukan berarti kita menganut asas sentralistik ya, seperti misalkan zaman Orde Baru nih. Itu sifat otoriternya kelihatan bahwa yang berperan itu pusat Pak Ilham ya,
pusat terus. Jadi kata Bapak begini ya begitu gitu Iya. ya. Nah, tetapi dengan dari tahun 99 bergejolak masalah otonomi daerah, reformasi, maka Indonesia ini tetap negara kesatuan tapi dengan sistem desentralisasi. Artinya adanya otonomi daerah. Jadi walaupun Indonesia ini negara kesatuan, tetapi pemimpin-pemimpin daerah di bawahnya seperti gubernur, wali kota, bupati itu bisa secara mandiri dan tidak terpaku oleh pusat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Seperti itu. Kita memang bukan negara bagian, tapi pihak pemerintah pusat memberikan sebuah keleluasaan melalui Undang-Undang Otonomi Daerah. Daerah bisa eh, apa memelihara, mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut. Jadi bukan ke atas sentralistik, tapi lebih menyebar desentralisasi kebijakannya. Tapi juga karena kita negara kesatuan, ada beberapa hal Pak Ilham yang tidak bisa diambil alih oleh daerah. Salah satu contohnya pertahanan, keamanan. Itu tetap oleh Tentara Nasional Indonesia, oleh Polri, dan kebijakan luar negeri. Jadi daerah itu tidak bisa serta-merta mengambil alih apa hal-hal keamanan politik luar negeri, harus ada campur tangan besar seperti itu. Ya, karena ketakutan ketika ada kewenangan daerah untuk mengatur keamanan dan pertahanan, makna dari negara kesatuan ini itu tidak ada. Itu mungkin ada lagi Pak Ilham mungkin perlu kita bicarakan sebelum kita tutup. Ada sedikit Pak Boleh, silakan. untuk sentralisasi itu dan desentralisasi itu bagaimana Pak ya? Kan dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi. Semua hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Apakah pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi? Bagaimana dengan NKRI Pak? Sebenarnya kalau dilihat dari negara kesatuan, memang kekuasaan tertinggi itu bukan di pemerintah pusat atau presiden, tapi di tangan rakyat seperti itu. Nah, sekarang yang terjadi di Indonesia adalah negara kesatuan bersifat desentralisasi, artinya tidak ada hal-hal yang bersifat otoriter, egoisme kekuasaan tidak ada. Itu dengan desentralisasi, si pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing tanpa harus eh, secara langsung ada campur urusan dari pusat. Pusat hanya sebatas untuk eh, mengawasi, ya, mengembangkan atau memberikan eh, apa memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah tersebut. Jadi sentralistik itu sudah tidak dipakai sekarang. Itu terjadi dulu ketika zaman Orde Baru. Jadi istilahnya seperti itu Pak Ilham ya. Itu nah untuk pemegang tertinggi ya entah tentu saja itu ada di pusat. Ada pemegang tinggi kekuasaan yaitu eksekutif, ada kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif atau kita kenal dengan teori trias politika. Itu mungkin Pak Ilham. Oke, untuk yang terakhir Pak Ilham ada lagi? Pak. Oke, siap. Adik-adikku sekalian, para siswa kelas 12 ataupun kelas 10-11, itu mungkin hanya sedikit obrolan kita di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan itu
tidak memuaskan, jadi adik-adik para siswa bisa mencari lebih banyak lagi. Dan jangan lupa ya, untuk kehadirannya tolong di komen di bawahnya. Jangan lupa subscribe dan share. Oke, terima kasih. Silakan mungkin ditutup oleh Pak Ilham. Silakan. Oke. Terima kasih untuk adik-adikku. Kemungkinan materi cukup sampai di sini. Cukup sekian dari kami. Semoga materi ini bisa dipahami oleh para siswa. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Gitu. Sehat selalu untuk adik-adikku semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SMK bisa.